Yes, thank you so much for the introductions. I will deliver in bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Ridi Ferdiana. Kita akan membahas mengenai managing machine learning project di Microsoft Ecosystem. Rekan-rekan bisa get in touch dengan saya di mic.ms/ridi. Sebelum kita mulai, saya sarankan untuk subscribe dulu newsletters di ek.ms/devid untuk memperoleh update terkait dengan berbagai komunitas pengembang di Microsoft Ecosystem. Dan untuk presentasi slide ini, rekan-rekan bisa mengunjungi eke.ms/pycon Indonesia 2020. Oke, kita akan mulai. Ini kali pertama saya berbicara di PyCon, sehingga saya bukanlah expert di machine learning, saya juga bukan expert di artificial intelligence atau semacamnya. Jadi saya bisa berkata saya tidak paham atau saya tidak tahu pada saat sesi tanya jawab nanti. Kita akan membahas apa? Kita akan membahas sesuatu yang mungkin basic bagi rekan-rekan, tapi saya akan merefresh kembali. Kita akan berdiskusi selama 30 menit ke depan tentang konsep yang mungkin rekan-rekan sudah sangat memahami, yaitu data science project. Tapi di sini saya akan mendiskusikannya dalam ekosistem Microsoft, ekosistem yang unik, yang terbuka, tetapi tetap didukung oleh kehebatan platform Microsoft. Setelah itu kita juga akan membahas tentang DevOps for Machine Learning, atau yang dikenal dengan MLOps. Dan terakhir kita akan melakukan case study. Saya akan memperlihatkan sebuah contoh bagaimana kita mengaplikasikan data science project dengan machine learning dan juga dukungan Azure. Oke, kita membahas bagaimana data science project di Microsoft Ecosystem. Tapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bagaimana data science project itu dilakukan secara kasual yang biasa kita lakukan. Pertama, tentu saja kita mengumpulkan sekumpulan data sources atau yang kita kenal dengan dataset. Kemudian kita membuild dan mentrain model kita dengan berbagai macam tools tentunya. Kemudian kita melakukan hyperparameter tuning atau melakukan konfigurasi sedikit mengenai model yang kita susun. Kita melakukan sekumpulan eksperimen yang kita sebut dengan pipeline seperti itu. Dan setelah itu hasil modelnya kita bisa deploy ke dalam kontainer misalnya. Dan kontainer tersebut kemudian kita integrasikan dengan solusi project berbasis perangkat lunak misalnya dengan DevOps. Jadi ini adalah building blocks yang umum yang kita biasa lakukan di data science project. Saya yakin terdapat berbagai macam aktivitas tambahan, aktivitas yang lebih detail. Dan proses ini adalah proses yang iteratif, layaknya sprint dalam Scrum. Building block for a data science project adalah satu putaran, beberapa iterasi, sampai menemukan sesuatu yang kita rasakan atau kita bisa terima sebagai sebuah hasil yang memuaskan. Yang kita bahas tadi adalah sudut pandang engineers, sudut pandang kita sebagai developers. Bagaimana dengan sudut pandang perusahaan? Secara sederhana, sudut pandang perusahaan itu berfokus pada bagaimana mengumpulkan sekumpulan data yang bisa bermanfaat sebagai seeding sebuah model dari machine learning. Kemudian model tersebut bisa mengimprove proses operasional mereka. Bisa membuat aplikasi yang lebih cerdas, bisa membuat aplikasi yang lebih dynamic. Itu tujuan utama dari machine learning dari sudut pandang organisasi. Lalu bagaimana Microsoft memfasilitasi machine learning dan bagaimana Microsoft mendukung ekosistem pembelajaran dan implementasi machine learning di organisasi. Microsoft memiliki sebuah ekosistem yang kita sebut dengan Microsoft Ecosystem. Salah satu bagian dari Microsoft Ecosystem adalah machine learning sendiri. Di sini kita bisa melihat bagaimana Microsoft Ecosystem di machine learning, ya, itu memiliki serangkaian sekumpulan produk, sekumpulan service, sekumpulan solusi yang bisa memberikan kita fasilitas untuk membuat kita lebih produktif. Microsoft memiliki infrastructures yang kita kenal dengan Microsoft Azure. Rekan-rekan tidak perlu khawatir lagi untuk menyiapkan sebuah mesin atau server untuk mendukung machine learning. Di atas itu, di atas sebuah hardware yang cukup kuat, terdapat sekumpulan layanan yang bisa membuat rekan-rekan produktif untuk data science dan machine learning project. Ada Azure Databricks, ada Azure Machine Learning,
dan juga ada machine learning yang khusus. Kita kenal dengan machine learning VMs. Di atasnya Microsoft tidak build from scratch. Microsoft menggunakan popular framework yang biasa rekan-rekan gunakan. PyTorch, Scikit, TensorFlow ya. Semuanya sudah ada. Dan tools tersebut juga sudah bisa terintegrasi di Microsoft ecosystem. Entah rekan-rekan menggunakan Visual Studio Code, menggunakan CLI, Jupyter Notebook, ya, itu sudah tidak ada problem. Dan jangan lupa Microsoft ecosystem juga menyediakan ready to use yang kita kenal dengan Azure Cognitive Services. Jadi ready to use AI, entah itu vision, speech, language, search, ya, dan sebagainya. Microsoft sudah menggunakan itu. Microsoft sudah menggunakannya di Microsoft 365. Dan teman-teman sekarang bisa mengaksesnya dengan akses API, dengan pengembangan yang lebih lanjut, dan sebagainya. Apabila organisasi dalam kondisi ingin mencapai produktivitas tinggi dengan menggunakan AI, tanpa harus memikirkan machine learning project atau data science project, maka rekan-rekan bisa mengaplikasikan cognitive services. Serangkaian API yang bisa digunakan langsung, ya, bagi kita, untuk aplikasi kita, dengan menggunakan standar API berbasis REST API. Rekan-rekan bisa menggunakan visions, yaitu artificial intelligence untuk visual, language untuk tata bahasa, speech untuk suara, ya, conversion suara dan sebagainya. Decision ini mengingatkan kita pada export system, ya, search, pencarian, cognitive service container, dan cognitive service for big data. Dua hal yang baru yang membantu developer lebih produktif dalam mengelola containers dan juga mengelola big data. Jadi kalau organisasi ingin cepat-cepat atau buru-buru mengaplikasikan machine learning, AI, maka organisasi tersebut bisa mengaplikasikan cognitive services. Tapi kalau kita dalam kondisi membutuhkan solusi yang custom, solusi yang sesuai dengan harapan kita, solusi yang unik yang belum tersedia di cognitive services, kita bisa mengembangkannya. Microsoft Ecosystem menyediakan dua pendekatan. Kalau rekan-rekan adalah seorang individuals yang hendak mengembangkan machine learning solutions atau misalnya AI solution yang berbasis pada serangkaian eksperimen pribadi, maka rekan-rekan bisa menggunakan machine learning VMs. Jadi Microsoft sudah memiliki predefined template, ya, yang dapat digunakan untuk rekan-rekan untuk starting the individual data scientist project. Tapi kalau rekan-rekan dalam sebuah tim yang memang membutuhkan konsentrasi, membutuhkan integrasi, kerjasama, mengelola data yang cukup besar, maka kita bisa mengaplikasikan Azure Databricks dan Azure Machine Learning Services. Jadi ada dua pendekatan itu. Either rekan-rekan menggunakan machine learning VMs atau menggunakan kombinasi antara Azure Databricks dan Azure Machine Learning Services. Jadi Microsoft memiliki yang kita sebut dengan Data Science Virtual Machine atau DSVM. DSVM ini adalah sebuah virtual machine yang sudah predefined, sudah by default, sudah memiliki sekumpulan lingkungan dan tools yang memudahkan rekan-rekan untuk melakukan data science project, AI modeling, baik itu di level development atau deployment. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan ini adalah ready to use virtual machine yang didesain oleh Microsoft. Lalu kenapa kita menggunakan virtual machine di SVM ini? Kenapa kita nggak build sejak awal? Kenapa kita nggak build sendiri, install TensorFlow sendiri dan sebagainya? Ya masalahnya adalah, atau misalnya keunggulannya adalah, atau reasons-nya adalah, kita harus paham dulu bahwa di SVM ini sudah predefined, sudah dituning, sehingga rekan-rekan tidak perlu khawatir lagi masalah performanya. Ini sangat relevan apabila rekan-rekan melakukan aktivitas data science atau aktivitas project machine learning yang aktivitasnya itu dilakukan juga oleh rekan-rekan yang lain. Misalnya melakukan praktikum AI misalnya. DSVM adalah sebuah solusi yang tepat. Dan kita juga tidak perlu memasangkan, mengaktifkannya, mengkonfigurasikannya satu tools dengan tools yang lain, sudah bisa langsung dikerjakan. Ya, seperti itu. Dan jangan khawatir, di SVM ini mengikuti layaknya Azure Virtual Machines.
Jadi kita tidak perlu lagi ragu masalah high availability, masalah performance, dan sebagainya. Kita bisa membuat dari yang versi small sampai versi N series misalnya, yang biasa kita gunakan untuk melakukan pengelolaan data yang cukup besar. Nah, di demonstrasi kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita memilih, menerapkan, dan menjalankan data science virtual machine di Azure. Mari kita mulai. Oke, di sini saya sudah masuk ke Microsoft Azure, dan untuk mengetahui DSVM atau Data Science Virtual Machines, kita cukup memilih AI plus Machine Learning kategori di sini. Setelah kita memilih New Resources, kemudian kita akan melihat ada beberapa pilihan di sini, dan di sini yang direkomendasikan adalah Data Science Virtual Machine Ubuntu ya. Jadi running on top of Linux Ubuntu. Kalau kita coba klik learn more, maka kita sudah memiliki sekumpulan software yang sudah ready to use. Dari Anaconda Python, Jupyter Notebook, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi kalau rekan-rekan lihat ya, kalau kita kembali ke new, kemudian kita memilih see all, maka kita akan melihat data science virtual machine yang lain ya, seperti itu. Kita bisa melihat data science virtual machine Windows ya 2019. Oke. Dan di sini juga rekan-rekan bisa melihat kita memiliki machine learning services ya. Ini yang kita sebut dengan Azure Machine Learning yang nanti akan kita bahas seperti itu. Dan juga Machine Learning Studio Classic, Workspace, dan Web Service. Ini sudah tidak kita bahas lagi ya. Dan rekan-rekan bisa melihat serangkaian resources yang dimiliki yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan machine learning project kita ya, seperti itu. Dan kita bisa mengklik salah satunya di sini, dan kita bisa melihat plan yang diberikan seperti itu, termasuk juga dengan highlightnya, apa saja yang sudah terpasang dan sudah terkonfigur dengan NVIDIA driver CUDA, sehingga rekan-rekan bisa menggunakan VM ini ya, VM ini untuk spesifikasi yang cukup tinggi seperti layaknya DGX atau yang lain seperti itu. Jadi rekan-rekan gak perlu khawatir bahwa machine learning ini atau virtual machine ini hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang standar. Enggak, dia bisa sampai scale sampai N series juga karena sudah built in di sana. Pada saat kita create sama halnya dengan kita melakukan aktivitas meng-create virtual machine ya. Kita bisa melihat apa saja yang ditawarkan di sini. Ya, general purpose mulai dari yang RAM 14 GB ini yang disarankan ya. Rekan-rekan bisa lihat seperti itu, atau juga kita bisa kita bisa memilih seri-seri yang lain. B series, F series, dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi rekan-rekan gak usah khawatir terkait dengan kapasitas dan kapabilitas dari VM ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa selain DSVM kita juga punya opsi yang cukup menarik, opsi Platform as a Services yang kita kenal dengan Azure Machine Learning Services. Azure Machine Learning Services itu secara sederhana adalah Python SDK plus sekumpulan Azure Cloud Services yang membantu rekan-rekan untuk menyiapkan data, pre-processing, build model, train model, kita kelola, kita tuning parameternya, kemudian kita melakukan eksperimen, mengujinya ya, mengeceknya, menelusuri perubahan nilainya, dan setelah itu kita bisa membantunya untuk mendeploy model kita ke sekumpulan aplikasi dengan kontainer. Dan hal yang menarik dari Azure Machine Learning yang tadi kita bahas itu adalah dia bisa terhubung dengan satu solusi Microsoft Azure yang cukup ternama, yaitu Azure Databricks. Rekan-rekan yang sudah terbiasa melakukan streaming analytics, big data analytics, atau mengambil data struktur dan tidak struktur dari data warehouse ataupun dari relational data, maka Azure Databricks ini bisa menolong rekan-rekan untuk mengambil nilai-nilai yang kita harapkan, mengambil data-data yang kita harapkan untuk kita proses, untuk kita awali sebagai bagian dari input sebuah machine learning model.
Jadi Azure Databricks ini akan membantu secara otomatis bagaimana proses setiap ada data masuk kemudian diproses ke Azure Machine Learning Studio. Jadi kita memahami bahwa ada dua solusi yang bisa saling berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah satu kesatuan yang kita kenal nanti dan akan kita bahas sebagai MLOps, yaitu Azure Machine Learning Services dan Azure Databricks. Ya, keduanya bisa bersinkronisasi, bisa berkomunikasi untuk menghasilkan sebuah model yang cukup membuat kita akan terbantu produktivitasnya. Dan jangan khawatir masalah infrastruktur. Rekan-rekan bisa memilih sama halnya dengan di SVM yang sudah kita bahas sebelumnya. Rekan-rekan bisa memilih untuk CPU, GPU, VPGA. Rekan-rekan bisa memilih itu. Ya. Infrastrukturnya sudah bisa di-tuning, auto scalingnya sudah diatur, ya, sehingga tidak perlu khawatir lagi performance. Bahkan security-nya itu sudah terintegrasi dengan Azure AD, sehingga rekan-rekan nggak usah khawatir terkait dengan akses big data yang mungkin confidential untuk beberapa orang. Nah, untuk melihatnya saya akan melakukan demonstrasi terkait dengan Azure Machine Learning Studio. Mari kita lihat. Jadi pertama yang rekan-rekan lakukan adalah rekan-rekan membuat sebuah machine learning services di Microsoft Azure. Nanti itu adalah sebuah placeholder yang bisa menjalankan kita untuk melaunching sebuah machine learning studio. Seperti itu. Jadi di sini kita sudah memiliki machine learning studio. Di sini kita bisa menggunakan designer untuk merancang model machine learning kita. Di sini sebagai contoh ada sebuah designer yang sudah kita susun di sini. Kita melakukan split data, trend model, score model, dan evaluate model seperti itu. Jadi hal yang dilakukan di sini adalah dilakukan secara drag and drop berdasarkan apa yang kita miliki, mulai dari datasetnya apa. Kita juga disediakan loh beberapa dataset yang sifatnya sampel dataset jika dibutuhkan. Dan kita bisa melakukan model training dan sebagainya. Jadi di sini sudah ada, ya, sudah ada. Jadi rekan-rekan bisa melihat. Rekan-rekan juga bisa melihat berbagai menu yang lain yang cukup menarik, ya, seperti itu. Misalnya eksperimen, kita melakukan eksperimen, serangkaian berapa eksperimen, berapa yang berhasil, berapa yang gagal, dan bagaimana hasilnya. Kita bisa melihat itu semua. Kemudian kita juga bisa melihat pipeline yang kita bahas tadi, ya, sebuah workflow yang kita bisa atur, dan ada juga model. Jadi secara umum yang kita lakukan adalah kita create new di sini, kita membuat sebuah notebook bisa, pipeline juga bisa, dan sebagainya. Atau rekan-rekan bisa langsung menuju designer, kita akan buat satu pipeline dan kemudian kita bisa melakukan drag and drop di sana. Jadi ada banyak cara ke arah sana. Oke. Setelah nanti kita sudah selesai, kita bisa melakukan deployment, ya. Intinya adalah kita memberikan sebuah endpoint di sini, ya. Endpoint yang berupa web services, ya. Jadi ini adalah Azure Machine Learning dan ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini, dan ini adalah salah satu cara untuk mempelajari machine learning dan memanage machine learning project. Mari kita lanjutkan ke sesi bersama. Kalau tadi kita bicara mengenai infrastruktur agar membuat kita lebih produktif, tools yang membuat kita langsung bisa memulai project machine learning, maka kita juga memerlukan bagaimana cultures pengembangan machine learning yang baik dan benar. Di sini Microsoft memiliki Azure DevOps yang juga bisa disesuaikan untuk kebutuhan machine learning yang Microsoft sebut dengan MLOps. Kita akan bahas MLOps itu apa sih, ya, seperti itu. Secara sederhana, MLOps adalah DevOps loops untuk data science. Kita mulai dari prepare, kemudian kita melakukan eksperimen, ya. Kita membuild model dengan Visual Studio Code atau Azure Machine Learning Studio atau Jupyter Notebooks, ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan training model kita. Kita menguji model kita sampai kita menemukan suatu titik di mana kita bisa menerima model tersebut, ya. Kita daftarkan, kita kelola model kita build image-nya dalam kontainer misalnya. Kemudian kita deploy service monitor model untuk mengevaluasi kontainer tersebut, ya, bagaimana performanya dan sebagainya. Kemudian kita consume oleh aplikasi yang kita hendak mengkonsumsi.
hasil dari model machine learning kita. Jadi ini adalah loop yang kemudian dilakukan berulang-ulang layaknya DevOps pada umumnya. Jadi prosesnya berulang-ulang. Kalau rekan-rekan pahami, kita membuild model kita dengan Jupyter Notebook misalnya, kemudian kita melakukan train and test model berulang-ulang, ya, sampai kita merasa puas dengan hasil model tersebut. Kemudian kita daftarkan model tersebut, kita build image-nya dalam kontainer, kita deploy service monitor model untuk memantau image tersebut, dan kita siap menggunakannya dengan aplikasi pihak ketiga, seterusnya seperti itu. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan Azure ML Pipeline. Ini yang memudahkan kita pada saat kita mengelola iterasi yang berulang-ulang terkait dengan model yang kita kembangkan. Lalu apa itu Azure Machine Learning Pipeline? Sesuai dengan konsep pipeline, pada saat kita sudah melangkah lebih dari sekedar exploration sebuah model, pada saat kita melakukan proses iterasi menyempurnakan model kita, maka Azure Machine Learning Pipeline ini akan membantu kita untuk mengeksekusi workflow tersebut secara lebih independen, simple, dan mudah. Mulai dari aktivitas menyiapkan data, membuild dan train model, dan juga mendeploynya. Azure Machine Learning Pipeline ini tidak sendiri. Kalau rekan-rekan pernah dengar tentang Azure DevOps Pipeline, untuk CI dan CD dengan Jenkins misalnya, itu juga mirip dengan Azure Machine Learning Pipeline. Atau rekan-rekan mungkin pernah mendengar Azure Data Factory pada saat kita hendak melakukan data orchestration. Maka Azure Machine Learning Pipeline ini khusus didesain untuk aktivitas permodelan machine learning, sehingga memudahkan kita dalam memproses berbagai macam aktivitas untuk mengimprove untuk mentuning model kita. Beberapa kali saya mengucapkan bahwa kita mendeploy hasil model kita ke Azure Container Instance atau ACI. Tapi itu bukan satu-satunya rekan-rekan. Kita juga bisa mendeploynya ke AKS, Azure Kubernetes Services, atau Azure IoT Edge ataupun VPGA. Jadi rekan-rekan punya pilihan, bergantung pada klien yang mengkonsumsi model tersebut. Ya, kalau klien tersebut adalah serverless juga, maka kita sarankan menggunakan Azure Container Instance, ya. Tapi kalau rekan-rekan menggunakan web application atau desktop apps, mungkin Azure Kubernetes Services bisa cocok. Kalau teman-teman membuild untuk IoT, ada Azure IoT Edge. Dan kalau rekan-rekan berfokus untuk segala sesuatu yang high performance, low latency, maka bisa mendeploy di VPGA. Jadi ada sekumpulan pilihan untuk mendeployment terkait dengan model yang sudah kita kembangkan. Ya, di sesi terakhir ini saya akan menjelaskan sedikit sebuah studi kasus bagaimana kita mengaplikasikan machine learning, mengelola machine learning project dengan Azure Machine Learning Studio, Visual Studio Code, dan Python. Kita memiliki sekumpulan data di sini ya, di case study ini kita mengumpulkan data, dan di case study ini kita bicara penggunaan Azure ML Studio. Jadi pendekatan yang paling mudah, paling fleksibel, dan paling produktif itu adalah menggunakan Azure ML Studio. Ya, kita bisa saja membuild dari awal dengan TensorFlow, tapi kita berpikir Azure ML Studio bisa kita gunakan. Datanya kita letakkan di data blob, ya. Ini artinya solusi kita cukup kecil datanya. Tidak sampai ribuan atau puluhan ribu, mungkin masih ratusan. Jadi rekan-rekan tahu, jadi pada saat data kita kecil kita bisa meletakkan di data blob. Tapi pada saat sudah cukup besar, big data, data warehouse, kita bisa meletakkannya di Databricks. Untuk notebooknya kita menggunakan compute instance standar DS1 V2, dan juga compute clusternya kita menggunakan standar DST1 V2 for pipeline. Jadi ini adalah getting started. Jadi kalau teman-teman nanti juga mengembangkan model dengan Azure ML Studio, bisa mulai dengan kerangka ini. Datanya disimpan di blob dan sebagainya. Ya. Di sini kita akan menjelaskan kami menggunakan data, ya, datanya itu audio, ya, audio. Audionya kita kumpulkan melalui audio set gitu ya. Dan setiap data itu hanya berdurasi 10 detik, kita memiliki 484 sampel. Kemudian dari audio itu kita ingin mengenali apakah ini datanya audio ini happy, sad, relaxed, tense, atau angry. Ya. Oke. Data yang kita simpan adalah data audio suara binatang seperti itu. Kemudian kita melakukan transformation. Di sini kita melakukan pendekatan male frequency capstral coefficient MFCC. Ya. Jadi
Azure Machine Learning Studio ini mendukung berbagai macam pendekatan transformasi, ya, seperti itu. Oke, kita menggunakan rasio 8:2 dan datanya kita simpan dalam bentuk JSON. Ya, oke. Kemudian kita import data kita yang kita peroleh tadi yang berupa suara-suara tadi, kita import ke AMLS. Jadi AMLS itu bisa mengimport, bisa mengambil datasetnya, kita import, dan data tersebut akan automatically disimpan di Azure Blob Storage. Di kasus-kasus tertentu mungkin Azure Databricks gitu ya, atau Azure Data Factory itu menghasilkan data yang bisa kita consume, atau Azure SQL Azure. Jadi bisa macam-macam. Tapi kalau kita import dataset dari AMLS, maka akan otomatis disimpan ke Blob Storage. Seperti itu. Oke. Blob storage ini, data yang sudah disimpan itu akan secara otomatis bisa digunakan untuk automated machine learning dengan menggunakan pipeline tadi, atau bisa menggunakan machine learning designer. Dan di sini saya memilih menggunakan machine learning designer. Ya, seperti itu. Machine learning designer itu adalah salah satu bentuk kemudahan yang kita rasakan sangat mudah karena sudah berbasis drag and drop, ya, seperti itu. Kita cukup memilih algoritma apa yang akan kita gunakan, pendekatan clustering, compute cluster apa yang akan kita pilih, ya. Pekerjaannya apa, task for training dan evaluationnya seperti apa, itu sudah ada aset-aset yang bisa digunakan. Jadi rekan-rekan tidak perlu build from scratch, ya, seperti itu. Dari situ kita akan memperoleh output pipeline-nya. Kita akan melihat perkembangan model tersebut, berapa akurasinya, apakah itu sudah bisa diterima, dan sebagainya. Trainingnya terus kita lakukan, dan kemudian kita juga meng-create inference pipeline. Jadi inference pipeline ini biasa kita gunakan ya pada saat kita hendak mengkomunikasikan atau menghubungkan antara pipeline kita dengan web service yang nanti akan dikonsumsi oleh klien pihak ketiga atau application services yang lain yang akan mengkonsumsi. Create pipeline ini secara sederhana akan membantu kita meyakinkan bahwa model kita ready to use. Model kita bisa di-deploy dalam kontainer dan kontainernya tersebut bisa dikonsum dalam bentuk web services. Seperti itu, ya. Dan yang paling menarik lagi, ya, kita bisa membukanya di Visual Studio Code. Jadi kalau rekan-rekan termasuk penyuka editor seperti Visual Studio Code, ya, maka rekan-rekan bisa mengambil atau mendownload AML Studio Extension, ya, di extension bar, kemudian sign in dengan Azure account-nya, maka nanti secara otomatis kita bisa melihat progres dari machine learning project yang kita tengah kerjakan, ya. Jadi secara overall hal itu yang kita lakukan secara umum pada saat kita hendak mengelola project berbasis machine learning. Oke, kita sampai pada penghujung acara dan saya terima kasih rekan-rekan masih mendengarkan. Kita akan bicara sedikit summary dan beberapa hal yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Kita sudah membahas bagaimana kita memanage machine learning project kita. Kita bisa menggunakan data science VM. Ini bagus pada saat kita hendak memulai belajar atau kita memiliki personal project yang hendak kita build dari scratch dengan bantuan TensorFlow, Python, dan sebagainya. Tapi kalau kita dalam kondisi membutuhkan layanan machine learning atau AI yang ready to use, maka kita bisa menggunakan Microsoft Cognitive Services. Ya. Dan pada saat kita sudah beranjak ke sebuah project yang membutuhkan ketekunan, membutuhkan aktivitas berulang, membutuhkan integrasi antara data dengan proses penyusunan model, maka kita bisa menggunakan Azure ML Studio dikombinasikan dengan Azure Databricks dan dikombinasikan dengan Azure DevOps sehingga menghasilkan sebuah proses perbaikan yang berkelanjutan. Apabila rekan-rekan tertarik untuk belajar lebih lanjut, ini ada sebuah buku menarik, ya. Buku yang bisa rekan-rekan baca bagaimana kita membuat analytics itu lebih bermakna bagi kita semua. Bukunya bisa di-download di ek.ms/3ways analytics can help. Rekan-rekan juga bisa menggunakan QR code untuk langsung mengunduh buku ini. Demikian, terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab.